Cek, oke. Materi kali ini yaitu tentang regresi linear berganda. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang regresi linear sederhana. Jadi itu kan kemarin cuma satu variabel. Sekarang kita akan gunakan regresi linear dengan dua variabel. Nah, caranya bagaimana? Namun sebelum itu kita akan mempelajari dulu bagaimana cara memasukkan data dari Excel. Seperti yang sudah saya janjikan kemarin, data dari Excel, gimana cara masukkannya ke RStudio kita. Pertama, teman-teman ke Files, ke bagian bawah sini. Setelah itu pilih yang Upload. Sini ada Upload, diklik. Setelah itu pilih Choose File. Setelah di Choose File, lalu dipilih datanya yang mana. Misalnya data penjualan, dipilih, di Open. Lalu setelah itu di OK. Nah, nanti setelah itu dia akan datanya akan di sini, akan ada di dalam sini, data penjualan. Nah, ini XLS. Nah, ketika datanya sudah di sini, cara masukkan ke dalam RStudio-nya adalah yang pertama kita klik yang di atasnya. Ini ada import import dataset, diklik. Pilih yang from Excel. Setelah itu di browse, klik browse, dan pilih yang data penjualan tadi. Nah, kalau udah di open, nanti dia akan muncul datanya, dan data penjualan, nilainya berapa, data harga berapa, promosi berapa. Kalau sudah, tinggal diimport. Nah, nanti dia akan muncul di sini datanya. Setelah itu nanti akan muncul di sini datanya, data penjualan, harga, dan promosi. Seperti itu. Jadi ada 3 variabel, penjualan, harga, dan promosi. Kita close saja. Nah, kalau yang kemarin kita kan buat yang model regresi linear sederhana. Jadi cuma ada 2 yang ini ya, penjualan dengan promosi. Nah, kita akan membuat yang model regresi linear berganda. Jadi kita akan melihat apakah penjualan itu dipengaruhi oleh harga atau promosi, atau keduanya, seperti itu. Teman-teman yang belum punya kodenya bisa diklik File, lalu New File, R-Script. Nah, ini. Begini. Nanti akan muncul script kosong di sini. Nah, dari script kosong di sini bisa teman-teman mulai untuk menuliskan scriptnya. Tadi kita udah udah input data Excel-nya. Nah, setelah itu kita akan membuat model. Nah, modelnya adalah kita namakan dengan model 1 misalnya. Lalu tanda panah seperti ini. Lalu ketik LM. Lalu masukkan variabelnya. Nah, yang pertama yang harus dilihat adalah, ini saya sudah ketikkan semuanya ya sebelumnya, jadi bisa cek untuk yang udah jadinya aja. Nah, yang pertama kita ketik LM-nya dulu, habis itu di dalam kurung yang pertama kita harus sebutkan datasetnya dulu. Jadi di depannya ini adalah datasetnya, datanya ini, namanya ini, jangan lupa data penjualan, D-nya besar. Nah, itu. Lalu ini juga ada tanda dolar sini, lalu setelah itu baru nama variabelnya. Nah, cara lihat nama variabelnya tinggal diklik aja. Yang sini tadi diklik ya. Nanti akan muncul data penjualan, di sini ada variabel penjualan, harga, dan promosi. Jadi apakah harga atau promosi atau harga dan promosi mempengaruhi penjualan, nah itu akan kita lihat. Kita buatkan LM-nya. Nah, di sini LM dalam kurung masukkan nama datasetnya itu data underscore penjualan. Nah, ini bisa langsung dipilih aja data penjualan.
Setelah itu, ini kan yang paling depan itu adalah variabel dependennya atau variabel yang akan kita cari. Data penjualan, dolar, lalu kita akan mencari yang bagian penjualan. Setelah itu, tilde atau lambang yang di atas tadi itu seperti ini. Setelah itu adalah kita masukkan sama data penjualan, dolar, lalu kita masukkan yang harga. Nah, kalau sudah, ya setelah harga kita buat yang ini, promosi. Data penjualan, dolar, lalu promosi. Nah, kalau sudah di enter, kita blok, di blok yang ini, model 1 ini, supaya dia modelnya jadi. Itu di run. Nah, setelah di run kan modelnya jadi tuh. Ada di sini, modelnya jadi. Nah, untuk interpretasi hasil, misalnya kita ingin interpretasi hasilnya, itu diketik aja model 1, karena namanya model 1, di blok, lalu di run. Nah, nanti akan muncul data intercept-nya seperti ini. Mungkin hanya ini seperti yang kemarin ya, berarti variabel y-nya adalah 0,70 lalu min 0,293 untuk yang X1, yang S2-nya 1670 gitu. Nah, jadi modelnya adalah Y sama dengan 0,70 ditambah tambah min 0,3293 X1-nya, tadi X1-nya itu data yang penjualan, lalu ditambah X2-nya ada koefisiennya 1,6470. Nah, ini model. Yaitu adalah penjualan, X1 itu adalah Y itu adalah penjualan, X1 itu adalah harga, X2 itu adalah promosi. Gitu. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, kita bisa lihat hasilnya. Lihat summary model namanya. Summary modelnya itu D-nya adalah summary, lalu dimasukkan nama modelnya itu 1. Kita blok, lalu kita run. Nanti akan muncul summary-nya seperti apa. Nah, ini summary-nya masih agak berantakan. Kalau ini yang kita masukkan ke Word, itu nanti kurang rapi, jadi kita gunakan paket yang seperti yang kemarin. Nah, kita menggunakan melihat hasil model dengan tabel yang lebih baik, dengan tabelnya seperti apa. Kita menggunakan Stargazer, paket kita kemarin, Stargazer, lalu kita masukkan model 1, lalu tipenya X. Kita coba di blok, lalu di run, dan ini hasilnya bisa teman-teman copy ke Microsoft Word. Misalnya seperti ini, copy, lalu buka Microsoft Word-nya. Nah, kalau sudah buka Microsoft Word-nya, tinggal di paste.
Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada variable intercept-nya, lalu ada F statistiknya berapa, residual standar error-nya berapa, lalu R square-nya berapa, adjusted R square-nya berapa, seperti itu. Nah, di sini promosi itu berpengaruh signifikan terhadap terhadap penjualan, gitu. Kalau yang harga di sini dia tidak ada bintangnya, berarti dia tidak berpengaruh signifikan. Nah, ini hasilnya. Kita bisa save. Lalu kita juga bisa membuat plot. Buat plot, tinggal ketik plot, lalu setelah itu model 1. Kita blok, lalu di run. Bukan model 1, tapi kita plot data penjualannya aja. Blok, kita run. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kita ulangi aja lagi. Nah, ini ya, untuk membuat plot, kita ulangi plot, ketik plot, lalu data penjualan, di blok, lalu di run. Nanti akan muncul seperti ini yang benar. Nah, setelah muncul seperti ini, bagaimana cara downloadnya? Bisa teman-teman copy image ke kanan, lalu copy image, lalu kembali ke Microsoft Word-nya. Di sini tinggal di paste saja. Nah, sudah dapat fotonya. Ini kalau dalam kualitas yang biasa aja ya. Nah, dari foto ini, dari plot ini kita bisa lihat bahwa harga dan promosi itu memiliki tingkat signifikansi, di mana kita lihat datanya ini linear ya, linear kayak gini mendekati. Nah, cuman pasti kita tidak bisa mengambil kesimpulan hanya dari itu aja. Kita harus lihat dari nilai signifikansinya itu. Hanya lihat bintangnya itu aja. Bintangnya ada yang bintang 2 adalah promosi. Nah, ini harga dengan promosi, ini ada bintang 2, artinya promosi berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Itu aja. Oh iya, yang belum dijelaskan mungkin ya, yang R square-nya. R square-nya ini juga harus disajikan di dalam penelitian teman-teman. R square itu menunjukkan ketepatan model. Nah, di sini dilihat bahwa 0,850 itu artinya adalah 85% model ini bisa menjelaskan, atau yang S1 dan X2 bisa menjelaskan penjualan seperti itu. Oke, itu aja. Nah, dari data-data ini pastinya nanti akan teman-teman copy ke skripsi teman-teman seperti itu. Dan tak lupa juga untuk yang tabel ini bisa diperbaiki menjadi tabel yang lebih baik ya. Misalnya ingin dibuat tabel dan bentuk tabel, dan jadi ini kan garis putus-putus diganti dengan garis yang biasa gitu. Oke, seperti itu aja untuk materi tentang regresi linear berganda. Silahkan dicoba dengan aplikasinya masing-masing.